Oke, thank you teman-teman semua udah hadir. Ini pertemuan kita terakhir, kita nanti ketemu setahun lagi. Bulan Januari ya, Mas Sae akan sharing tentang happiness. Nah, pertemuan yang istimewa ini akan dibawakan oleh Semar Mesem, Semar Mesem, Semar Mesem ya. Luar biasa. Oke, teman-teman karena waktu kita sangat berharga, mungkin saya nggak perlu pakai intro. Halo Kak Desi. Ada Kak Desi Junior tuh. Keren banget. Halo sayang. Halo Om. Halo sayang. Halo Om. Hebat nih. Sama Mas Adi Member Bun. IHC termuda nih. Keren banget. IHC C-nya cilik. C-nya cuwilik gitu ya. Keren, keren. Oke, rasanya ini udah teman-teman lama ya, jadi nggak perlu saya cerita soal visi misi. Kita langsung aja ke happy guest kita malam ini. Kita sambut dong dengan tepuk tangan virtualnya, keluarin teman-teman. Mau kasih hati boleh. Terima kasih. Thank you. Kita langsung kasih ke Mas Ical. Keren. Silakan Mas. Pak, boleh itu jangan dikunci pintunya. Bentar. Aku Ya. tak jadiin co-host dulu Mas Ical. Ini sampai nyari nama susah, ternyata Semar Mesem. Mana Mas Ical, ternyata Semar Mesem. Oke. Oh, ini Mas saya udah masuk. Malam, kakak-kakak. Udah ya, saya udah bisa. Nah, Udah Mas. Siap mendengarkan Oke. Semar Mesem. Wes, keren. Wih, mantap Mas, mantap. Makasih banyak. Makasih banyak. Share screen ya. Share sound. Udah kelihatan kakak-kakak. Apa ada ini? Kelihatan Ampun. settingannya. WhatsApp grup. Iya. Apa-apa tuh. Kelihatan WA-nya. Apa-apa. Nggak ada yang rahasia. Oh, Dah, aman. Udah kelihatan. aman. Kelihatan Bun. Aman. Udah dihapusin semua dari tadi. Oh, oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kakak-kakak semua yang sangat saya sayangi. Ini semua pada berkumis ya, saya lihat. Semoga bahagia semua ya. Ya, ini kita yang saya kedapatan ikan. Nanti sebenarnya ini hanya appetizer ya. Jadi ini sekilas tentang saya, ketiganya nggak penting-penting amat ya. Yang paling ya saya seperti itu. Nah ini menunya. Jadi yang pertama tuh ada appetizer. Jadi kita kalau makan kita appetizer dulu. Nah sebenarnya main course nanti. Ini ada quiz nih. Ini kakak-kakak yang akan bawain entah quiz atau apalah nanti saya kasih kesempatan dari tim yang mau. Kali ini ada agak spesial jadi nggak cuman saya sendiri tapi mungkin saya nanti di support juga sama teman-teman IHC yang lain. Dan yang terakhirnya ada video. Jadi ada video yang memang saya ambil dari luar tapi ada satu yang nanti saya create sendiri. Ini nanti kakak-kakak lihat ya. Mudah-mudahan bisa terinspirasi dan bisa dibawa kemana rencananya? Kades, Taruben, Jogja ya, Kayot ya. Jogja. Mantap. Oke, kita masuk aja yang pertama. Nah ini sih sebenarnya yang saya sampaikan atau yang saya cerita ini sebenarnya saya nggak saya karena saya senang cerita ya. Saya senang storytelling jadi apapun yang ada di layar nanti akan saya bawakan dengan cara saya bercerita gitu ya. Nah jadi ini kalau ini terkait dengan kebahagiaan ini konsepnya sebenarnya seperti ini ya. Jadi kalau bahagia itu bukannya senyum setiap hari, ternyata kalau menurut Aristoteles itu pribadi yang bahagia itu bukan pribadi yang terhindar dari segala kesulitan gitu ya atau penderitaan gitu. Atau menikmati ke semua kesenangan gitu ya. Ternyata ini ada balansnya gitu, ada keseimbangannya. Jadi pribadi yang bisa mengolah hidupnya dengan tindakan konkret gitu termasuk kerja keras sehingga menjadi guna bagi orang lain. Jadi kalau misalnya dibilang Karuben itu konsep happiness, ya beliau dan kakak-kakak yang lain sudah menerapkan ya. Jadi artinya memberikan kebahagiaan buat orang lain. Itulah definisi kebahagiaan.
Ini sebentar, sebentar, ada Awas tahu geprek. mati notifikasi. Tahu gejrot Mas. Ya, Tahu gejrot, enggak ini, salah ngomong. Tahu gejrot. ya nggak apa-apa. Enggak ini sesuatu yang rumit sebenarnya Maslow, tapi saya coba bercerita bahwa di sini sebenarnya kita eh, apa namanya, apapun namanya, tapi yang jelas ini kalau kita lihat dari bawah ya, ini ada kebutuhan-kebutuhan kita sampai yang paling tinggi gitu ya, yang udah bisa mengaktualisasikan diri, pasti level kebahagiaannya itu beda ya. Jadi kalau yang basic ya kita sebatas kayak saya nih, saya baru apa namanya, lagi beli apa Mas, tahu gejrot ya, ya itu saya happy gitu, tapi akan berbeda kebahagiaannya kalau nanti saya akan tahu gejrotnya di Jogja gitu ya Kayot ya. Jadi level of happiness-nya beda karena udah ada apa namanya, kondisi-kondisi yang semakin membuat saya bisa apa namanya, bisa mengaktualisasikan diri. Nah, ini apa namanya, untuk level of happiness. Jadi ini ada apa ya? Ya kita berpikirnya jangan terlalu rumit ya, kita simpel-simpel aja bahwa posisi happiness itu ternyata paling tinggi ya. Jadi kalau teman-teman atau kakak-kakak atau teman saya misalnya ke atau orang yang kita temui di jalan, kita tanya gimana kabarnya, I'm okay ya. Berarti levelnya hanya sebatas di sini gitu ya, di tengah-tengah. Jadi ternyata ada level di atasnya lagi, bahkan sampai happiness. Jadi kalau happiness itu yang tadi disampaikan sebelumnya bahwa dia itu bisa berefek ke orang lain gitu. Jadi nggak cuma diri sendiri. Kalau diri sendiri mah sebatas ini nih, I'm okay gitu. Tuh. Nah, kurang lebih sih sama. Ini juga ada teori yang lain mengenai kondisi happiness kita gitu. Sebenarnya sih sama aja. Cuman ini karena beda bahasa aja. Nah ini makin tinggi itu makin level happinessnya makin eh, makin sumringah lah, makin meriah gitu ya. Itu kan konsep aja. Nah, ini nih yang sesuatu yang apa ya, yang menarik kakak sekalian. Jadi kalau kita dalam aktivitas sehari-hari itu mengeluarkan energi gitu ya. Nah, ini energi itu ternyata energi yang dikeluarkan dari mulai kita merasa malu sampai energi apa namanya, pencerahan atau kita mendapatkan ilmu baru gitu ya dari orang lain, itu ternyata energinya jauh lebih besar gitu. Makanya kenapa tadi dibilang bahwa happiness itu bisa mengefek atau berefek ke orang lain karena energinya itu sangat besar gitu ya. Kalau hanya sebatas apa namanya, sebatas mau doang gitu ya, tapi nggak ada keinginan untuk apa namanya, menyebarkan kebahagiaannya ke orang lain, ya cukup aja gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu cara bacanya. Nah, ini hanya mengulang aja sih kakak-kakak bahwa ini ada ini di atas aku baca ya. Jadi ada empat hormon ya yang 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 berkaitan dengan kebahagiaan. Ada oksitoksin, endorfin. Nah, terus eh, ini kita langsung masuk ke kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kenapa tadi kebahagiaan itu berkaitan sama orang lain? Ya karena memang kita adalah makhluk sosial. Jadi kita harus memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia gitu ya. Nah, di sini juga kita harus memahami bahwa setiap orang pasti punya kekuatan, tapi juga ada kelemahan gitu ya. Nah, jadi kita lebih baik sih fokus dengan dengan kelebihannya gitu, karena ya kekurangannya juga tidak akan menyebabkan kita atau orang lain bahagia gitu ya. Kalau kalau selalu mengutamakan mengutamakan kekurangan. Terus empati, dan yang tidak kalah eh, hebatnya adalah memaafkan, karena memaafkan tuh menurut saya sih level yang paling tinggi ya dalam happiness gitu. Karena kalau kita tidak memaafkan, artinya kita berarti kan menahan energi negatif dalam tubuh kita ya untuk tidak mengikhlaskan sesuatu.
Nah, ini jangan lupa kita harus punya waktu buat diri sendiri gitu ya. Jadi eh, kita ambil jeda gitu, kita lakukan ya macam-macam sih bentuknya ya. Kalau yang beribadah ibadah atau mungkin akan musik atau apa yang kira-kira bisa menenangkan apa namanya, pikiran kita gitu. Kalau saya biasanya ngelakuinnya tuh selain ibadah, biasanya malam tuh. Saya kadang suka apa namanya suka nonton Ome TV. Mungkin kakak-kakak ada yang suka nonton Ome TV nggak? Di YouTube sih, saya nonton di YouTube coba deh. Itu apa ya? Eh, saya ambil salah satunya si Harris Kui. Itu lucu-lucu itu. Jadi kelakuannya itu kalau di apa namanya? Kalau saya lihat di YouTube tuh dia dia suka ngeprank orang gitu. Jadi kayak kayak sebenarnya kayak apa? Kayak video call gitu ya. Nah, kalau Ome TV kan video call gitu. Jadi itu menurut saya sih lucu sih ya gitu. Kalau saya lebih apa? Lebih lebih suka hal seperti itu ya. Ya kalau misalnya memang lagi apa lagi pengen agak serius ya nonton juga gitu, nonton yang kalau kata Kak Ruben apa yang gratisan, nah itu banyak tuh di situ, cari-cari yang gratisan. Oke, di sini ada apa namanya ada masalah-masalah dalam hidup gitu kan, artinya ya kita kalau mau fokus ke masalah, energi kita hanya terkuras untuk mencari masalah tapi tanpa bisa menyelesaikannya gitu. Tapi yang jelas ada problem ya kita harus selesaikan gitu. Kadang kita menyelesaikan masalah itu nggak harus dari diri sendiri. Kadang kita bertanya dengan orang lain atau berkonsultasi atau ya minta pendapat dari orang lain gitu. Itu akan lebih cepat untuk menyelesaikan apa namanya masalah itu ya. Itu salah satu bagian dari untuk balancing tadi ya, mempercepat apa namanya pengurangan energi negatif tadi ya. Nah, solusi tidak sama dengan konfrontasi gitu ya. Nah, ini juga apa namanya yang yang harus dipahami sama-sama gitu ya. Jadi kita dalam hidup ini eh, memang tidak selamanya nggak ada masalah ya, pasti ada masalah. Tapi kalau ada masalah ya kita selesaikan gitu ya. Harus ada konfrontasi. Dan ini tadi yang saya sampaikan bahwa kebahagiaan itu kalau dalam waktu kita mulai di pagi hari biasanya itu kan masih full ya, bangun tidur biasanya masih full ya energinya. Itu makin lama makin sore gitu kan, apalagi yang kerja itu eh, pasti akan turun. Nah, biasanya saya nggak tahu ya kalau masing-masing kakak mungkin punya ini sendiri ya, punya cara sendiri untuk mengembalikan level happiness tadi gitu ya. Tapi itu memang di apa diperlukan. Nah, ini eh, yang penting kita harus bisa mencintai apa yang kita lakukan gitu kan, dan apa namanya dan kita lakukan apa yang kita cintai gitu ya. Kira-kira gitu ya Kak Ruben, kan ini konsep yang Kak Ruben tanamkan juga ya ke apa ke kita dari awal gitu ya, bahwa bahwa apa namanya bahwa happiness itu tidak hanya buat kita sendiri gitu, tapi juga kita juga harus menciptakan kebahagiaan itu buat orang lain. Nah, ini happiness at work ini hanya mengulang, tapi hanya saya mencoba lebih dalam sedikit mengenai ini. Jadi happiness at work ini ada banyak faktor ya yang menyebabkan atau yang saling berpengaruh di happiness at work di diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita tahu kan ada work life balance itu ternyata hanya salah satu aja gitu dari komponen happiness at work. Jadi ada faktor-faktor lain yang utama ya personality, artinya pribadi kita gitu ya. Karena memang kita tumbuh dari kecil sampai sekarang pasti dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita gitu ya. Terus juga apa namanya kemampuan kita untuk memutuskan segala sesuatu gitu kan, ini juga seiring dengan waktu ya, karena kita belajar terus-terusan. Terus financial security ini udah umum lah ya, itu istilahnya. Kita mau belajar tentang happiness pun kalau misalnya pas tanggalnya beda ya kan, tanggal tua pasti agak sedikit beda ya senyumnya gitu ya gitu kan, sama misalnya hari ini, saya hari ini kebetulan habis gajian nih Kak Ruben gitu kan. Tadi Cie saya yang rencana mau gajian. Cie, cie, Bakso Cie. kali makanya bakso pantes tahu gejrot. nah Aku tahu gejrot. Nggak iya bagi-bagi. makanya Kalau tahu kalau tanggal gejrot. tuh gejrotnya doang, kagak perlu tahu. Nggak ada tahunya. Kasihan banget. Iya, kasihan banget ya Allah.
Iya, jadi kira-kira seperti itu kakak. Nah, terus juga apa namanya? Jangan lupa karena memang happiness itu apa namanya? Nggak cuma buat kita sendiri, tapi kita juga harus apa namanya? Memastikan bahwa kita punya empati yang besar ya, gitu. Karena biasanya kalau empati yang besar itu akan mendatangkan eh, apa namanya? Teman-teman baru, biasanya kan gitu ya. Kalau kita berempati terhadap orang lain. Nah, ini sesuatu yang menarik sih kalau menurut saya. Ini hasil dari survei ya, hasil dari surveinya survei bebas nih. Jadi apa apa aja sih yang apa yang berpengaruh dalam happiness at work? Ternyata kalau misalnya di mungkin kakak-kakak ada yang di HRD atau di bagian payroll atau ya bagian yang bagian manajemen gitu ya yang menentukan apa eh, standar gaji gitu ya. Ternyata gaji itu apa kontribusi terhadap happiness hanya 20% gitu. Jadi selebihnya apa? Selebihnya itu yang dirasakan ke karyawan sendiri gitu. Jadi kalau karyawan itu walaupun gaji gede gitu, tapi dia tidak merasa dihargai di pekerjaannya, ya itu pasti akan berpengaruh ya ke apa? Ke cara dia apa, menikmati pekerjaannya sehari-hari gitu ya. Terus juga ternyata ada faktor juga dari bagaimana si karyawan itu diberikan otorisasi gitu. Artinya otorisasi itu walaupun dia dibayar tinggi, tapi kalau dia nggak memiliki otorisasi atau dia kenapa makin lucu-lucu ya itu ya. Gimana caranya? Kak Ruben nanti tolong kasih tahu saya, bisa kedip-kedip gitu matanya. Jadi having control over eh, how you do. Jadi kita memiliki otorisasi untuk melakukan pekerjaan yang ada di kantor gitu ya. Terus kita juga memiliki opportunity untuk berkembang dan juga kita juga eh, kita akan lebih bahagia ya kalau misalnya hasil kerja kita tuh dinilai sama teman kerja kita sendiri. Misal, wah kamu hebat nih gitu kan, atau wah luar biasa nih hasil kerja kamu gitu ya. Walaupun cuma bilang apa, bilang kamu hebat pasti ada kontribusi di karena kan happiness kan kaitannya sama hati ya. Nah, kira-kira gitu sih kakak. Ini kenapa saya highlight being paid well? Karena saya juga baru tahu nih, ternyata kalau misalnya ada karyawan yang bilang, wah saya nggak bakal happy nih dalam pekerjaan karena gaji saya kecil. Ya, ini survei membuktikan kan ternyata itu cuma 20%. Bisa jadi sebenarnya root cause-nya bukan itu gitu loh. Mungkin kita harus dalami lagi gitu. Jadi tidak tidak semata-mata kita berikan apa namanya salary gede, mereka bahagia, nggak juga ternyata. Nah, gaji atau upah hanya berkontribusi 20% ya terhadap happiness effort tadi ya. Nah, Pareto itu adalah kontribusi dari psikologis kita sendiri gitu ya. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita semua gitu ya. Nah, ini Universitas Oxford ini mengeluarkan penelitian dan menghasilkan bahwa happy workers itu 13% lebih produktif ya gitu dibandingkan dengan yang lain. Jadi ternyata memang benar apa namanya ide dari IHC ini ya Ruben. Jadi kalau ini berhasil diterapkan ke semua ya ke semua entity teman-teman semua dari perusahaan maupun yang punya usaha sendiri menerapkan happiness at work eh, ini bisa meningkatkan 13% produktivitas gitu ya. Ya, ya karena memang secara psikologis sepaham saya sih memang seperti itu ya, ini sangat berpengaruh sekali. Oke, jadi kesimpulannya selain kita memenuhi kebutuhan hidup, setiap individu menginginkan untuk bahagia. Ini salah satu judul dari kakak yang kemarin, Search for Happiness. Itu saya mengutip lagi. Oh, itu lucu Desi. ya, Musang. Iya, Kak Desi. Itu Musangking itu lucu tuh. Ya Allah, keren, keren, keren. Caranya Terus, cepat. iya, dalam mencapai kebahagiaan, setiap individu wajib mengenal diri sendiri. Jadi be yourself. Tapi be yourself itu hanya sebatas mengenal diri sendiri. Begitu kita keluar dari rumah, ya kita berinteraksi lah sama sama kanan kiri gitu ya. Jadi itu namanya bukan be yourself lagi, tapi be supportive gitu ya, yang sudah diterapkan sama kakak-kakak sekalian gitu ya di apa namanya di kehidupan sehari-hari, mungkin di WA group gitu ya. Itu bukan be yourself, itu ya be yourself juga ya sih, kayak Kak Desi be yourself banget tuh. Dia udah terkenal dengan stiker-stikernya, tapi juga dengan stiker-stikernya mampu mensupport teman-teman gitu kan biar selalu happy gitu kan kayak gitu-gitu. Terus Kak Ruben
Kayota gitu ya, dengan apa? Dengan komen-komennya yang seru-seru gitu kan ya. Semualah kakak-kakak di sini itu luar biasa ya. Jadi saya memang sangat meyakini kalau ini gitu loh. Jadi memang ada buktinya. Nah, ini balik lagi nih ya, kita butuh merecharge gitu ya. Jadi kalau kayak ibarat ponsel tuh happiness tuh kan naik turun ya. Nah, itu kita harus pastikan levelnya optimal. Dan tadi nih saya berdasarkan hasil penelitian ya, bahwa memang 80% kebahagiaan dalam bekerja itu ada ditentukan psikologis kita sendiri gitu ya. Bahwa uang itu penting iya, tapi ternyata uang itu tidak sanggup untuk apa namanya? Membahagiakan eh, para pekerja sebahagianya. Jadi ya itu butuh human touch gitu ya. Mungkin cara-cara yang sudah dilakukan sekarang gitu kan itu bisa dijadikan contoh gitu. Mungkin kita bisa saling sharing gitu ya. Saya juga perlu banyak belajar juga dari kelas kalian. Oke, ini mudah nih suaranya kedengeran ya. Kedengeran, kedengeran. Bisa ada Wih, dua nonton, video. hore. Clear, clear, clear. Ya. Ya, ini boleh dicontoh lah kakak-kakak. Tapi nggak tahu ya kalau di kantor kayaknya. Ini biasanya ini nih, apa namanya? Mas saya nih. Mas saya kan seneng sama film India ya. Ntar kita lihat lagi. Oh, sebentar. Videonya patah-patah deh, Kak. Iya, Patah-patah ya? patah-patah. Oke, patah-patah. Nah, Dia kira dia Anissa Bahar. oh iya, jangan-jangan Anissa Bahar ya. Waduh, Inul kayaknya, Inul. ini. Ntar. Mudah-mudahan ini nggak patah-patah nih. Ngeri juga nih patah. Patah-patah nggak? Patah-patah lagi nggak? Iya, biasa. Iya, Boleh, Kak. patah-patah. Iya, boleh Bun di-sharing di WhatsApp grup juga videonya lucu tuh. Boleh. Sebenarnya ada yang lebih lucu lagi yang terakhir nanti. Cuman itu nanti terakhir aja ya. Itu kan main course-nya. Awas Jadi, salah buka video loh. Nah, nah iya, itu saya deg-degan juga gitu. Saya tadi mudah-mudahan nggak salah ngeklik ya. Nah, ini yang penting ini. Ini kita masuk ke main course-nya, quiz. Nah, cuman sebelum ke ini dari saya dulu apa dari tim IHC dulu, Kak Ruben? Saya ada kuis sih 2. Oh, Nanti boleh. Sebelum ini udah selesai materi udah ya, Bun ya? dah materi udah selesai. Oke. Monggo. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman atau mau berbagi? Silakan sebelum ke kuis dari Mas Ical nih. Ya, monggo silakan. Kakak. Pada lucu-lucu ya. Ya Allah. Simpan. Gimana caranya sih, Karup? Kasincan. Aku mau nanya. Tuh, Ya. Kak Desi itu mau nanya. Itu banyak amat. Panggilannya siapa nih? Bunda Ical tercinta. Manggil siapa sih? Bun Semar. Tadi soalnya Kak Ruben, Bun. Panggil aja Mesem. Itu dia Mesem tuh. Mesem paling indah. Namanya Gimana, Kak? Bunda Ical. Panggilannya dipanggil Mesem. Mas di stop share dulu aja, Mas. Iya. Di stop biar kita lihat-lihatan. Saya stop dia. Bentar. Ya. Oke. Baru rame Ya. nih.
Siap, Silakan Kak silakan. Desi. Aku mau nanya sih, kalau tadi Kak Ical bilang kan antara Richard sama apa namanya, apa yang menjadi aktivitas kita kan harusnya balance gitu ya. Nah, gimana tuh Kak kalau misalnya kita kayak punya warning harus recharge gitu? Itu biasanya dari mana sih munculnya? Apakah kita jadi sering marah-marah ataukah mungkin aduh kok ngerasa nggak bahagia gitu atau bosen atau jenuh, karena kan sebenarnya kondisinya macem-macem ya, kadang jenuh kadang bosen. Nah itu ada nggak sih spesifik warningnya gitu, alarmnya? Thank you. Thank you Kak. Ya, oke, makasih Kak. Kalau dari kalau dari saya itu biasanya kalau udah jenuh tuh yang ada jadi nggak fokus ya kalau dalam dalam kerja gitu ya. Biasanya itu kalau udah apa sih? Kalau udah mulai nggak fokus itu udah tanda-tanda deh. Jadi kalau udah kayak gitu biasanya uh, saya tuh mulai tuh kalau kayak di kantor gitu ya, itu biasanya saya pakai bawa ini juga nih, bawa headset nih gitu. Jadi ya dengar musik segala macam itu biasanya apa namanya biasa agak-agak sedikit apa sih istilahnya gini itu kan mulai turun ya. Nah itu kita paksa naik juga nggak bisa ya. Tapi ya cara saya seperti itu sih gitu. Ini saya agak terdistraksi lucu-lucu banget sih kenapa ya di layar ya. Jadi kayak gitu. Ini salah satu bentuk juga sih. Jadi kalau saya gitu tuh Kak. Jadi Kak Desi. Jadi apa namanya mengembalikannya itu ya tadi tuh saya biasanya berhenti gitu. Ini udah mulai jenuh nih gitu ya atau dalam dalam bekerja udah mulai kerasa ya udah saya langsung berhenti aja udah mulai kerasa nggak enak itu udah berhenti aja entah entah dari Resign. musik gitu ya kalau atau ya atau misalnya resign. Kalau resign sih sebenarnya tidak menyelesaikan masalah ya. Itu kan hanya meng-create masalah berikutnya. Kita nyari kerjaan baru ya gitu kan. Atau kalaupun itu ya resign baik-baik gitu ya kayak gitu. Jadi kalau kalau saya sih seperti itu Kades. Terus kalau misalnya marah-marah saya kebetulan tipenya bukan tipe yang gampang marah ya, tapi biasanya kalau saya lagi kesel saya akhirnya beli makanan gitu. Gitu ya makanya kelihatan lah ya gitu kan. Jadi apa namanya ya kayak kalau saya caranya seperti itu Tahu Kades gitu. gejrot? Kalau tahu gejrotnya ini Nah, karena kesel atau emang lapar, enggak kalau Bun? kalau tahu gejrot ini lebih ke arah lapar. Oh, oke, Bun. Iya. Jadi kalau gendutan udah harus ini Kode, ya, Bun, kode. mulai Mungkin bisa digojek. diseimbangkan Oh, levelnya nih. iya iya. Iya. Kalau Oh minta terus digojek yang ada pasti. salah satu tips nih ya. Nah, ya enggak nih kalau kebetulan Kayot ini kalau saya karena sering ke pasar pasar becek, saya suka ke sana. Saya beli sendiri nih. Jadi nggak pakai gojek-gojekan. Nih, saya Oh kasih nih. Ini gejrot. masih iya tahu gejrot. Nggak kelihatan kan? Ya udah biarin aja biar daripada bayangin sendiri. Ya kira-kira gitu sih. Jadi kalau kakak misalnya punya kegiatan favorit, makanan favorit itu mungkin bisa di arahkan ke sana sih. Jadi sebenarnya kalau kayak kepesanan segala macam ya nggak bisa dihindari juga ya gitu ya Kak Ruben ya. Jadi ya memang memang kalau udah datang ya udah ibaratnya kayak kayak kakak-kakak yang perempuan nih kalau udah datang bulan kan nggak bisa dihindari kan. Nah, caranya caranya gimana? Pasti masing-masing punya ini. Nih kakak-kakak kalau saya lihat sih kalau yang perempuan memang dianugerahi sama Tuhan tuh dikasih datang bulanan itu sebenarnya karena memang hebat gitu loh. Karena memang kalau dari saya sih nggak kebayangin Kak Ruben kalau misalnya kita datang bulanan gitu ya itu bukannya marah-marah lagi gitu ya. Mungkin kita udah kayak gimana gitu ya. Kalau udah ngerasa sakit segala macam. Jadi saya terus terang sih belajar juga Keren-keren. sih gitu. Iya gitu. Jadi itu menurut saya sih eh, paripurnanya lah gitu kalau kalau perempuan pas lagi datang bulan itu kalau bisa bisa tadi kan itu ya kebahagiaan itu sebenarnya bukan bukan ngerasa senang gitu atau bukannya nggak bahagia sebenarnya ya kebahagiaan itu ya lebih ke arah balancing aja. Kalau kita lagi tadi itu ya kalau kita lagi jenuh ya udah stop aja dulu gitu atau kita ke mana Kak Ruben ke Jogja ya ke Jogja lagi pokoknya saya Asik. orangnya gitu jadi kalau kalau
Jadi kalau ada endorse tuh saya terusin aja, saya ikutin aja biar sampai kejadian gitu. Kalau saya orangnya gitu Kak. Gitu. Itu Kak Desi kira-kira kalau dari saya sih. Thank you Mas Ical. Thank Ada you, lagi? Bunda. Silakan teman-teman. Ada lagi yang mau sharing atau mau nanya Sama. sebelum kita ke kuis? Tanya. Wah, Mas Andi tuh. Ah, Mainkan Mas, Ya. mainkan. tanya Kak Ical. Ini kan Ya, kalau silakan. dari saya kan punya tim banyak nih. Kisaran ada 30 up nih. Gitu kan. Bikin Keren. mereka bikin sesuatu yang mungkin satu event yang bikin mereka langsung happy bareng-bareng kayak gitu tuh ada tips nggak gitu kan? Ada ide nggak gitu? Soalnya kalau saya sih tipenya bukan orang yang pinter bikin ini ya, buat momen gitu kan. Kadang-kadang pun malah minta teman-teman ada yang tukang kreatif itu yang ku panggil gitu kan. Nah mungkin ada ide nggak Kak Ical untuk bikin kalau kita punya grup besar itu gimana buat mereka happy bareng-bareng nih gitu. Makasih. Oke. Sama-sama. Makasih Kak Andri. Undang kita. Undang yang ada di sini berapa orang nih? 12 orang suruh datang ke tempat Kak Andi. Udah dijamin pada happy semua dah. Masing-masing karena punya bahasan Tapi sama sendiri-sendiri kentir nih. tipis, hati-hati Mas Andi. Nggak gini Kak Andi, kalau saya sih, saya kebetulan juga pernah punya ya, punya karena memang sekarang saya banyak kan di back office ya. Kalau dulu sama sih punya anak buah tuh puluhan gitu ya, sampai 40-an orang. Sebenarnya itu nggak bisa kita meng-create momen langsung ya, kakak-kakak. Jadi saya mulai memang dari bawah. Jadi artinya begitu pertama kali saya interaksi sama teman itu, begitu pas pindah gitu kan, menghandle mereka, itu saya mulai approach satu-satu Kak. Satu-satu beneran. Jadi setiap hari tuh saya datengin misalnya mereka lagi kerja tuh saya datengin, saya ajak ngobrol gitu kan. Jadi saya berusaha untuk kenal mereka gitu ya, approach ya. Jadi karena saya suka gitu, karena dari situ, dari mulai kenal ya istilahnya Kak Ruben, jadi bisa dekat gitu ya, artinya bisa ada ikatan. Karena kalau menurut saya tuh kerja nggak melulu soal KPI ya gitu kan, tapi KPI lagi gitu kan. Artinya apa, kerja perlu apa, kalau kerja perlu income kan udah pasti ya gitu kan. Tuh jadi sebenarnya kerja perlu apa tuh, kerja perlu inisiasi, jadi artinya perlu kenal, sama teman-teman. Jadi kalau kalau Kak Andi kayaknya approach dulu deh Kak. Jadi kalau kita nggak kenal maka kita nggak sayang gitu ya, artinya kita juga jadi nggak tahu. Kadang kita sebagai atasan ya nggak harus ingat hari ulang tahun juga ya, kalau misalnya ada 50 orang ya gimana caranya gitu ya, nggak usah terlalu gitu. Tapi kalau saya sih seperti itu Kak. Jadi memang saya approach dulu secara personal, terus mereka udah nyaman sama saya tuh saya gampang gitu loh. Jadi kita tinggal ngatur waktu ya, nggak harus diatur sebulan sekali makan bareng, enggak. Kadang saya waktu misalnya kayak ada momen-momen, misalnya waktu itu saya kebetulan pas lagi, nggak usah kita yang traktir ya, tapi saya cuma nanya, ini besok mau ada acara apa? Kok ada acara ini Kak? Ada acara apa? Ada acara mancing misalnya. Ya udah, saya datang aja ke sana gitu. Ayo mancing ke sana. Jadi saya ikutin stylenya mereka gitu, Kak Andi. Jadi saya tidak menciptakan sendiri gitu. Atau kalau misalnya pas lagi puasa gitu ya, kan puasa biasanya mereka kan lagi ya, lagi senang-senangnya kan karena memang dia lagi puasa gitu. Ya itu boleh lah gitu. Yuk kita pulang kerja jangan pulang dulu ya. Gitu kan, kita buka puasa di luar gitu. Tapi itu juga nggak sering-sering banget ya. Jadi kalau misalnya saya seperti itu Kak, yang penting itu tadi, kita bisa menciptakan hubungan emosional tuh udah luar biasa sih Kak. Kalau menurut saya sih itu pengalaman saya sih yang selama ini yang saya jalani. Kak Ruben juga saksi juga ya Kak. Ingat kan waktu Kak Ruben saya undang ke rapat. Oh iya, Jadi iya. Kak Ruben, ya jadi mungkin nanti Kak Ruben bisa sedikit share ya Kak. Gimana Kak? Ibu bukan dari saya berarti kan. Coba Kak Ruben gimana waktu pas Iya, ada waktu itu diundang sama Mas Ical, Mas Andi. Ngisi Mas Ical tuh dia kayak punya forum ya sama timnya. Nah, supaya nggak monoton, nggak rutin, nggak bosen, nggak boring gitu ya. Waktu itu kita ketemuan ya. Waktu itu apa ya? Zoom ya?
Ya, masih Nggak pakai Zoom. lama sih, kita nggak usah lama-lama. Waktu Iya. itu nggak lama ya Mas Ical ya. Enggak lama, enggak lama. Tapi ada Iya. sesuatu yang baru ya buat tim kita. Nah, mungkin karena memang waktu itu kita belum diizinkan untuk offline ya, kita mungkin daring dulu. Jadi memang banyak cara sih ya sebenarnya ya. Yang kata Mas Ical, mungkin sekarang kayak kemarin Wakanda gitu ya, tim kita nonton bareng gitu ya. Nah, nanti mungkin bukan di bioskopnya, di bioskop kan nggak bisa ngobrol ya, tapi mungkin menjelang nonton tuh kita udah makan bareng. Di situ memang muncul ya, tim buildingnya tuh ada gitu. Jadi bisa kita bikin dalam 12 bulan itu ya sebulan sekali apa gitu. Kayak Mas Ical mungkin tadi banyak ya usulan-usulannya, Mas Andi coba masukin aja gitu. Kadang ya itu ya, nggak ada motornya asal ada forumnya, ada kegiatannya. Jauhin dari yang resmi, ya rapat gitu. Nanti muncullah kebersamaan biasanya. Biasanya nanti Betul. ide-ide baru Jadi, muncul gitu ya. Makanya kita IHC nah juga itu ini kelamaan lewat WhatsApp grup ya, udah rasanya pengen banget mau kopdar gitu ya. iya, benar-benar Nanti kita adain benar. deh. Itu iya, iya. Nah, gitu, kira-kira gitu Kak Andi. Nah, ini puncak-puncaknya kemarin mungkin ada yang sempat, saya nggak tahu ya, Kak Ruben sempat di-sharing nggak tuh ya, yang foto saya sama cewek berbaju merah. Siapa tuh? Oh itu siapa? Oh, mari Ya, nah mari Ada kemarin di tuh WhatsApp grup ada kan? ada. Nah, itu Masih itu share. sebenarnya eh, ya itu sebenarnya saya dari 2019 pas ke tim yang baru itu sebenarnya memang saya sejak join di IHC tuh coba nerapin itu Kandi gitu sama kakak yang lain gitu. Jadi eh, rapat tuh biar nggak monoton atau meeting biar nggak monoton. Mungkin rapatnya kan biasanya saya kasih waktu maksimal 2 jam ya, 2 jam. Nah, saya tuh biasanya setengah jam itu ya agak apa di awal tuh itu ngebahas motivasi gitu ya. Nah, kebetulan saya nyari-nyari nih siapa sih nih yang apa? Saya nggak perlu yang terkenal lah ya kayak Mario Teguh segala macam tuh terlalu tinggi bahasanya gitu. Saya karena teman-teman saya kan perlu yang ringan-ringan aja. Nah, kebetulan ketemu tuh gitu yang si baju merah itu gitu. Nah, itu saya selalu apa namanya? Saya selalu puterin. Caranya gini, saya puterin. Terus habis itu saya minta pendapatnya dari teman-teman gitu. Nih, apa yang kita bisa ambil nih dari omongan si kakak merah itu gitu kan. Nah, itu masing-masing kan keluar tuh punya pendapat masing-masing gitu. Itu saya lakuin Mas rutin gitu. Mungkin sebulan sekali ya nggak usah terlalu sering juga nanti ini malah apa malah tujuan kita meeting nggak tercapai juga. Tapi itu eh, cukup ampuh Mas dan mindsetnya berhasil gitu. Mindsetnya artinya mereka mereka selalu ingat oh ini nih waktu itu sih apa kata si siapa kata si motivator itu begini begini. Akhirnya mereka ingat tuh gitu mereka ingat. Nah, alhamdulillah dari situ timbullah keinginan, biasanya kan gitu ya, timbul keinginan saya untuk ketemu orang itu. Saya nggak tahu, pokoknya saya ah, waktu itu sama Mas Ruben, yang pokoknya kalau kita punya keinginan, kita punya impian, kita ini aja kita ulang-ulang di otak kita gitu, biar biar kejadian, biar kejadian. Alhamdulillah tuh pas kemarin ada event di sebelah Karuben, yang kemarin Karuben juga ada di apa di sana kan diundang juga kan. Nah itu eventnya PT itu Mas gitu. Nah pas kebetulan ada gitu, saya samperin gitu, dan itu ada saya nggak tahu ya eh, yang saya heran itu saya justru dapat dapat info kalau si kakak merah itu ada itu dari teman saya Mas Ruben dan teman saya itu sama sekali nggak pernah saya libatin di rapat begitu saya nanya kok lu tahu sih gue ngefans banget sama si kakak merah itu gue dapat info dari anak gua lu gitu wih udah ceritanya kemana-mana saya bilang nih gitu kak jadi ternyata hal-hal baik tuh ini ya apa namanya bisa bisa apa istilahnya bisa jadi menginfluence orang gitu ya bisa jadi ini padahal saya kan nggak ngomong nggak terlalu nggak gimana bos demen nih apa ngefans nih gitu udah akhirnya dapat lah saya itu ke saya samperin aja gitu kan saya samperin terus ngobrol-ngobrol saya nggak langsung minta foto mas kalau saya caranya gitu saya deketin dulu gitu kan apa terus saya bilang gitu mbak saya ke sebenarnya saya ngefans sih sama mbak cuman saya cerita nih saya ngefansnya begini 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 saya ceritain tuh pokoknya setiap setiap rapat tuh saya selalu puterin di YouTube-nya udah mulai seneng kan gitu itu saya belum minta foto loh ajak ngobrol lama-lama kayak udah akrab gitu kan pas terakhir eh, mbak boleh foto ya boleh 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 malah malah dia yang bilang ayo fotoin kita gitu gitu Sampai kira-kira gitu bajunya kan dikasih ya. sampai baju dikasih saya pakai nggak bercanda deh nggak segitunya mas nggak segitunya
Itu Itu kira-kira Muat. di chat itu banyak juga Apa? tuh Mas Andi yang Nggak di chat tuh, muat. yang bagi pengalaman tuh di chat tuh. Ini Coba banyak ide ada yang sharingnya nih di mau chat share. ini. Iya, Ya udah dibagi-bagi bagus tuh sama dah, teman-teman, ada betul. poltakan. Heeh. Tuh di ini Kak Andi. Makanya itu sih intinya ini kakak-kakak yang di sini tuh idenya 1001 Kak. Jadi setiap ini kan ada 13 nih ya dua sama Kak Ruben. Sebulan satu aja undang salah satu dari kita tuh. Sebulan satu. Pokoknya dalam sebulan itu 12 orang tuh. Ya kan? Kita ada 250 ya di WhatsApp grup ya. Satu Nah, orang ngusulin satu ide, wah iya. Mas Andi dapat 200-an tuh. Jadi Kak Keren. Andi nggak usah banyak terlalu banyak mikir ya. Udah ini aja kita berdayakan aja yang ada gitu. Nanti kita saling tukar pikiran gitu kan gitu ya Kak Ruben ya konsepnya ya. 7. Ya gitu Boleh, kira-kira boleh, Kak boleh. Andi. Terima kasih sharingnya Kak Ical. Thank you Mas Sama-sama. Andi, thank you Mas Ical. Ada lagi teman-teman yang mau sharing, mau nanya sebelum ke kuis. Kak Merlin ada yang mau di-share, Kak Merlin? Iya nih Kak Merlin nih, ayo Kak. Nggak sabar tahun depan ya. Kak Merlin udah sharing senyum manis. Ya. Enggak, tadi kan yang ada Kak Ical terkait sama yang apa yang persentase ya Kak. Jadi 20% kalau nggak salah tadi ya Oh yang iya. itu menyumbang di apa karyawan yang memang merasa dihargai kayak Iya. gitu kan. Tapi Betul. kalau nggak tahu ya kalau dari perspektif aku sih itu tergantung dari tujuan orang itu sebenarnya bekerja gitu ya. Kadang ada orang yang happy kalau misalnya dapat gaji tinggi, makanya dia akan ngejar itu gajinya meskipun dia nggak dihargai, meskipun apa yang penting dia bayarannya gede gitu kan. Jadi mungkin kalau yang merasa dihargai itu tergantung generasinya mungkin ya. Iya. Kalau generasi yang Oke. udah ke bawah Oke. ya dia maunya tuh yang berkontribusi bla bla bla. Tapi kalau mungkin Ya. milenial ke atas yang udah boomers ataupun X, mungkin gaji akan jadi persentase yang lebih besar kali ketimbang dia dihargai itu Oke. ya. Atau Ya. ini Benar-benar motif ya. gitu. Betul. Sepakat. Ya. Benar-benar. Ya, betul. Ya sih setuju sih Kak gitu. Memang karena itu kan yang namanya hasil penelitian kan tidak permanen ya gitu kan. Kalau bisa aja namanya penelitian, Iya. namanya teori-teori pasti kan berubah ya seiring Ya. dengan zaman. Thank you Kak Ya. Ical. Terima kasih Kayak- Kak Merlin. Terima kasih. Kayak Kayot kan happy-nya itu kalau udah roti nogat gitu. Nah itu nggak bisa digantikan dengan yang lain. Saya happy-nya receh. Baru dibilang ke Jogja yuk. Wah, happy sekali. Belum tahu kapan, belum berangkat, belum apa-apa. Oke, Jogja sama IHC. Langsung Kita happy. mulai Kak. Kita mulai kayak saya awalnya nggak percaya tuh Kak. Saya bener-bener ya itu tadi di otak saya tuh kayaknya saya pengen Afirmasi. ketemu sama si Kameri ini gitu suatu saat nanti gitu entah kapan gitu loh. Kayaknya saya harus ketemu. Baru pas kemarin ada. Wah, udahlah gitu Kak. Jadi kalau ke Jogja kayaknya lebih possible Kak. Yuk mari kita kondisikan otak kita biar ke Jogja. Nyampe lah. Banyak buat nyampe. Itu Jogja baru Ya, ngumpul Kak. loh ya. Baru ngumpulnya di Jogja. Iya, itu meeting perdana ya. Acara inti di Mandalika. Wih, Kebut-kebutan. Likupang. mantap, Oke, kalau nggak mantap. ada kuis boleh Bun. Wah, Oke, siap-siap. kuis ya. Kuis. Nggak berasa, Apa udah ya? 1947. Mau masak Indomie abis ini. Iya, benar. Sebelah. Kayaknya kita harus Soalnya harus rambut masak udah Indomie. lurus lagi, Enggak ya? mau dibikin curly. Aku biasanya kalau Guys. tanggal tua Indomie. Vokalis ST12 Buset. Curly. Udah Kak, bisa dimulai ya Kak. Kentir. Oke. Ini ya. Ini udah Gimana tampil. jawabnya di mana? Di chat aja kali Ya ya. di chat Iya. aja, Di fitur gitu. chat ya. Oke. Ya, nanti minta tolong seperti biasa Kades sama Kak Ruben. Oke. Siap. Ya, Cepet-cepetan ya jadi ini teman-teman ya. ya, jadi set kuisnya 2. Nanti mungkin dari tim IHC ada lagi nih yang katanya mau share, mau berbagi. Jadi set kuisnya 2. Nah, ini dua ini kalau yang bisa menjawab dan cepat pertama kali itu saya nanti akan berbagi pulsa 50.000. Oh, yang ini dari Mas Ical kalau yang ini ya. Oh, Ya, Oke, thank you. GoPay. Wah. Thank you. nah, kirain tahu oke gejrot. buat
Wah, kalau tahu gejrot kesini aja Kak. Nanti kita kongko-kongko Kak di sini Kak. Siap. Ayo semua siap-siap di fitur chat. Siap-siap ya. Jawaban yang pertama minta tolong Kak Ruben nanti Kak Kadis Ya, dicatat ya. aku Oke, monitor. ini yang nomor pertama nih kuisnya. Simpel aja. Mau nggak jalan. Ini dia. Nomor 1, berapa persen Ayo, kontribusi happiness network ayo, terhadap having ayo, control ayo, how ayo, you ayo, do your work? ayo, 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 ayo. Ayo. Ini satu orang doang kan? Iya, satu orang. Penjawab pertama yang benar. Apakah Kan? 12%, 20%, 18%, atau 35%? Iya. Ini kayak soal matematika ya, persen. Iya, iya. Betul, Kak. Mana yang benar nih, Kak? Ada yang masih udah semua Udah jawab? capek Nggak tuh ada. ditulis 20. Gimana sih? 20. Aing macan mah. Ayo aja. Nah, itu udah ada tuh, Kak. Udah ada yang benar tuh, Kak. Ya, Kak Ruben. Pak Andi. Ya. Yeay. Yeay. Oke. Nanti ini ya, Kak Andi. Ini Nanti yang lain cuma kontak-kontak. ngikut-ngikut yang atas saja. Iya. Luar biasa loh Kak Andi nih udah dapetin, udah dapat apa? Makin semangat aja ya, makin happy ya. Besok boleh juga Oke. tuh Kak Andi terapin Dapat ya, itu, Mas Andi kuisnya. ya. Ya. Kuis kedua. Oke, kuis kedua. Siap ya. Pilihannya cuma A sampai D. Kerjasama juga boleh nih, ada empat orang, yang satu A, yang satu B, yang satu C. Nah, itu bagi-bagi nanti pulsanya. Oke, ini pertanyaan Kak Desi kedua. udah jawab aja Kak Desi, belum keluar pertanyaan. Pertanyaannya jawab belum. Oke, ini pertanyaan Trimulat kedua. ini. Aktivitas memberikan hadiah gift merupakan efek dari hormon, dopamin, endorfin, serotonin, Ayo, atau ayo, oksitosin. Bener sih ayo, pertanyaannya. ayo, Tahu aku ayo, nggak tahu. ayo, Cek. ayo, ayo, Siapa yang ayo, belum cek? Kasih. ayo, Cek. Tingkat tinggi nih. ayo. Soalnya Ayo. tingkat tinggi nih. Nah, tuh udah ada tuh Kak, udah ada tuh siapa tuh? Yang di atas Aing Macan siapa? Mulai dari Kayota. Jawabannya Aku D yang masalah. A. Jawabannya yang bener D. Oksitosin. Oksitosin. Wah, Pak Andi Ya, siapa yang lagi. jawabannya D? Mas Andi Enggak. lagi. Wah, 100 pulsanya. Ganti berarti di bawahnya D, di bawahnya Kak. Di bawahnya Aing Macan. Itu nggak bener. Aing Macan Iya, bingung tuh bawah. jawab apa tuh Aing Macan. Yang bener nih Aing Macan. Yang benar itu oksitosin, tapi oksitosin juga berpengaruh sama hormon yang lain. Ngeles aja, ngeles. Yang pinter Kak Desi tuh lihat. Ngirim berapa huruf dia. Nah, Jadi siapa nih Kak? Abis Kak Andi siapa nih? Kak Yang Desi. jawab D. Kak Desi. Kak Desi Yaudah. sih. Itu Ade, tulisannya Yaudah, Ade Kak kalau Desi. dibaca. Oh iya, siap. Kak Desi ya. Ya udah kita kunci ya. Kunci Oke, bos. Oke. berarti pemenangnya Kak Andi sama Kak Desi. Tepuk tangan dulu dong secara virtual. Atau secara begini juga nggak apa-apa, kan bisa kedengeran. Oke, ini dari saya 2. Semoga bisa membuat semangat di akhirnya. Tuh ada yang resen tuh, Kak Tuti. Ya, silakan Kak Tuti. Mau ngasih pulsa lagi? Oh enggak? Mau tepuk tangan malah kepencet resen. Mau tepuk tangan. Salah pencet. Oh, ya udah nggak apa-apa Kak. Emang kalau Oke, gantian ya sekarang kuis dari panitia ya. Nah, ini dia. Tuh, silakan. Weh, Persembahan apa nih? THC. Sip. Serah. Monggo. Ini saya Bisa di stop. share dulu apa gimana? Tolong stop. Oke, saya stop. Oke, siap-siap ya. Ini Siap. hadiah. Hadiahnya keren banget. Desain by Kades. Dan ini merupakan perdana ya Kades ya. Karena yang kemarin udah habis. Sekarang kita ada 2. Handuk sama tote bag. Hari ini apa? Tote bag dulu ya? Iya. Tote bag dulu ya. Yep. Sama ada sumbangan dari Kadesi 2 voucher menginap 2 malam 3 hari di Eka Hospital BSD. Amit Ya Allah, amit. kirain Eka Hotel. Eka Hotel. Siap ya. Wah, ini belum di ini lagi slide-nya, ngeri banget nih. Oke. Siap. Oke.
Siap-siap ya di fitur Lapor chat ke ya. saya. Oke, langsung jawab hurufnya aja. Cukup huruf jawabannya aja. Huruf ke-10 dari nama lengkap pembicara kita malam ini. Keren, keren. Keren, keren, Mas keren, Andi keren. langsung nyari. Mas Andi Emang langsung ya? nyari. Gimana dong? Gimana dong nih? Wah, Ketik, Tuh, jangan lupa 456 ketik. Ketik hurufnya yang ke-10 dari nama lengkap. Oh, nama lengkap beneran, bukan Semar Mesem. Enggak, dari nama beneran. Nama asli. itulah makanya sesar lagi tuh. Kita kalau nggak manggil Bun, manggilnya sayang. Gimana dong? Berarti Y. Masih belum ada yang benar. Ayo. Wow, udah ada yang Udah. benar kayaknya. Itulah Jawabannya makanya. apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Tahu dah. Iya, aing macan tuh bener tuh. Weh, aing Weh, macam. Aing aing macam. macam. Jawabannya H. Hotel, H. Yeay. Keren, keren, keren. Oke, yang kedua ya. Yang kedua ya. Siap-siap. Pertanyaannya. Ini dia. Berat ini soalnya nih. Lebih berat dari tadi. Masih saya lagi. Andal. Ah, Ayo, ayo lihat aduh. di WA. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Emang Aduh. benar-benar pertanyaan level kentir mungkin emang. Out of the box. Toyota yang bener ya. Hai Kayota. Beneran. Ini mau nggak mau kan Itu ya? Bener itu ya? jangan-jangan jawaban yang pertanyaan pertama. Udah jawab. Benar ya. Jawabannya Toyota merah ya? ya. Jawabannya merah. Kak Tuti dari mana lagi biru? Kebaya, kebaya. Sendal, sendal loh. Sendalnya yang di poster. Sendal itu bukan sepatu. Itu yang di judul yang biru itu sepatu. Oke. Nggak bisa ngebedain apa ya? Jadi yang dapat tote bag. Ya, cantik. Yang pertama tadi siapa Kades? Toyota. Enggak, Kayota yang kedua. Yang pertanyaan pertama. Yang Oh, pertama, yang pertama. Aing macan ya? Iya. Aing Ben macan ya? menang. Oke, Mas saya sama Kayota. Kayota nih afirmasi. Pengen katanya waktu itu. Ternyata terjadi tuh Mas Ical ya. Yeay. Makanya nanti saya afirmasi ya. Supaya Kalau utangnya habis. ditayangkan Lah, itu dapat. kita afirmasi utang. Bebas utang. Ya benar tuh. Luar biasa nih, luar biasa. Saya Dalam kemarin masih ngeliatnya merah. Itu Aing Saya Macan mau bikin closing statement apa Aing Macan? Iya, mau. saya Silakan, kemarin dapat Aing Macan. gelas. Itu Wih, hadiah dapat dari gelas. Keren ini banget, sebenarnya hadiahnya pembicara hari ini Semar Mesem. Nah, karena Widih. hari ini saya dapat hadiah, nah saya mau kasih lagi. Widih. Ke siapa yang mau? Ayo. Waduh. Yang Waduh. belum siapa nih? Nih ada nih. Yang mau nggak? Ayo yang belum, Ada yang belum. ada Mas Mamat. Yang belum. Oh, Mas Mamat langsung cabut baru Oh, diomongin. ada Kak Desi mau tuh. Berarti Baru punya saya diomongin langsung kasih ke keluar. Kak Desi ya. Kak Aku tahun Tuti, ini ada Kak Delia. dapat 3 loh. Ada Kak Nofri nih baru masuk Kak Nofri. Weh, Kakak Nopri. Kak Nofri gitu biasanya 5 menit terakhir baru masuk. Keren Kano. Dari tadi Kak Ruben. Oh, udah dari tadi. Belain. Oh, saya nggak lihat. Mana Kak Nofri? Tunjukkan wajahmu. Dari tadi kata Kak Nofri. Aduh, Kak Nofri. Kesempatannya tahun depan lagi ya buat dapat tote bag ya. Keren. Oke. Kita supaya bahagianya merata, yang udah dapat tote bag besok nggak boleh dapat lagi. Ya, Biar aku tahun kita- ini udah dapat 3 tau nggak Ben? Dapat box, Itu. dapat buku Saya dari takutnya Kak Mas Anto, stres di rumah lihatnya IHC semua. Ini ada nih depan aku. Kita kalau Jumat Mas pacaran. Anto stres. Lu mau Ini. minum gelasnya IHC, nanti habis olahraga handuknya IHC. Kantongnya tote bag-nya IHC. Tote IHC. Aduh. Buka apa? Halo Mas Anto. Yang diomongin datang tuh. Selamat tamu semua kita ya. Salam kenal Keren. teman-teman. Ini mantan Mas, saya. Masih menabuh drum Mas, drum. Oh, ini nggak dengar. Emang di mana sih Mas? Kok pakai masker Mas?
Lagi di lagi pacaran. Pacalan melulu nih. Bikin ngiri aja Pacaran. nih. Pacaran Mana pakai masker ya? kabarnya? Terus Pak, Sehat ya Mas ya? Sibuk Sehat, Keren ya nih. sama Toyota. Sehat semua. Sahabat lama nih. Keren banget. Ini Pak bilangnya happy, tapi antara happy sama kentir itu kita nggak ada bedanya. Cukup ya Mbak Yota aja ya Mas Santo, jangan ikut-ikutan. Ini Keren, pada mau keren. pinjem nih. Kak Novi mau pinjem, Kak Desi mau pinjem. Kami dapat hadiah. Ada apa? Isinya hadiah melulu ya nanti satu rumah ya. Iya, seru. Terima kasih loh. Yeay. Iya, thank you, thank you. Kayota jangan lupa ya sharing ya, bulannya tentuin ya. Januari Mas saya teman-teman ya. Oke. Nanti saya bikin posternya. Mas saya thank you banget loh Mas saya. Lalu Siap. Kak Merlin saya tunggu bulannya Kak Merlin ya. Kak Nofri, Kak Desi, yang lain ya. Mas Andi nih, saya tunggu nih Mas Andi nih ya. Boleh, boleh. Pasti ada yang bisa di-sharekan Mas Andi ya. Ini Kak Delia sama Kak Tuti juga jangan malu-malu kalau mau sharing ya. Info aja ya. Oke, teman-teman sorry banget ya karena waktu juga jam 8 kita harus belajar disiplin. Sekali lagi kita kasih applause virtual buat Mbak Semar Mesem yang sudah berbagi luar biasa hari ini ya. Thank you banget, sehat selalu. Mas. Oh, masih ada Mas ya? Video. Video. Oke, silakan Mas. Penutup dari Mas Faisal. Ya, terakhir mudah-mudahan ini dari saya. Jadi kita kalau mau, jadi ini di luar kentiran saya nih, ini saya lagi normal. Jadi kita buatlah orang lebih berarti dengan kehadiran kita, kira-kira begitu, kakak-kakak. Tapi bukan itu videonya. Nah ini dia nih. Mudah-mudahan kedengeran ya. Raheng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini closing dari saya sebelum ini. Mudah-mudahan. Nah, coba. Udah nongol belum kakak? Mas Ical dimatiin dulu videonya Mas Ical, mungkin bantu bandwidth nanti. Oh, Agak bentar. Agak patah-patah. Bentar. Videonya dimatiin. Videonya Mas Ical matiin dulu, jadi bantu bandwidth. Saya matiin. Ya, sip. Waduh, Waduh, udah kelihatan ya. Coba. garis-garis. Belum di play, udah di play belum? Oh, udah. Nah, Dah. Enjoy kakak. Buset. Perasaan gue udah nggak enak nih. aduh, Kalau nggak saya kades, pokoknya korbannya itu tuh. Wah. Keren. Bagus nih, ini bagus banget nih. Bagus banget. Kan Opri. Keren. Waduh, dikirim ke grup ya. Bisa nggak ya? Kuat nggak ya? Bisa Mas Desio. Keren. 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 Wow, sokong. Ingat ya. Keren. Ini almarhum yang paling kiri. Iya. Nah, Kak Valen yang terakhir kemarin, anak kolong. Kades. Ini hari ini. Tetap. Wah, kades kalau udah kayak gini mah. Oke, keren banget. waduh, kenapa pirang sini? Mana ini bukan kurang gede di mana? Yang megang The Breeze tuh. Gede bener. Ini kayu muncul satu. Iya. Suka, katakan Nofri. Iya, Suka sekali. Bun, kirimin ke grup, Bun. Gimana kakak? Thank you banget Bun, keren banget. Ke grup, Ya, Bun. sama-sama.
Nah, siap-siap, kita langsung sharing. Ya, Keren. Kak Ruben, monggo Sip. Thank kembalikan you. ke Thank you teman-teman buat semuanya ya. Kalau bisa Mamaci. sebelum menutup tahun, kalau memang nggak bisa kita keluar kota ya paling tidak ada yang ketemuan lah ya, kita Car Free Day Ya, atau ya, di mana gitu ya. Nanti kita ya, ngobrol di ya. grup. Roti logat. Oke, foto bersama dulu yuk. Ya, 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 ya. Kak Tuti kalau bandwidth-nya atau koneksinya bagus, Kak Delia, Kak Nofri boleh di open sebentar aja. Kita mau Ini foto Kak bersama. Delia, kita satu atap. Babinya pindah. Oh, satu atap. Anak-anak cute. Yeay, halo Kak Del. Halo Kak Nofri. Kak Nofri keren banget. Kak Nofri lihat keren banget. Oke, katakan keju. Keju. Keren, thank you banget teman-teman ya. Sampai kita ketemu di grup lagi nanti. Jangan lupa, mudah-mudahan kita bisa kopdar ya. Mas Santo, Stay thank you Mas healthy. Santo. Sehat selalu Mas Santo. God bless you all. Happy Ya, dadah. weekend. Makasih, Dadah. makasih semuanya. Have a good Sehat weekend. selalu. Teman-teman. Thank you Mas Andi, Kak Desi, makasih. Makasih Mas Terima kasih Faisal. hadiahnya hari ini. Ya, 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 ya. makasih Sip, Kak, sip, pamit sip. ya. Dah. Dah.